kendaraan besar kayak gitu kan nggak mungkin. Apakah mungkin KPK kemudian bisa bekerja sama, misalkan dulu pernah nangkep bosnya Mabua gitu loh, Harley gitu kan, ini kan ketahuan yang beli pasti kalau nggak pengusaha pejabat, kan enteng betul kita, nah ini pejabat beli, kan bisa KPK aja bisa bekerja sama dengan sejumlah provider misalkan. Kok ini yang dipersingkat Pak Mario? Ya, artinya bahwa apakah KPK akan melakukan pengawasan atau bahkan mengambil ini menjadi momentum untuk mengedetek siapa aja pejabat pajak yang saat ini sedang tergesa-gesa menjual Harley Davidson. Satu. Terus kedua, apakah KPK juga akan ke depan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Harley ataupun mobil-mobil mewah? Terima kasih, itu aja. Baik, ada 3 pertanyaan sudah saya catat. Silakan penanya kedua. Cik, iya. Selamat sore. Oh, oke. Baik, Pak. Yang Rubicon ya 2 hari minggu lalu gitu, tim sudah ke lapangan. Benar, itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, STNK dan BPKB-nya gitu. Dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu gang di daerah Mampang. Jadi memang orangnya udah pergi, tapi itu alamat di dalam gang. Jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan, itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah, gitu. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan gitu. Itu yang yang Rubicon. Yang Harley Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, ya kita mulai dengan Samsat biasanya gitu, dan di Samsat itu kita dikasih Mario gitu, impornya dari mana, kapan itu bisa kita cari gitu. Oleh karena itu sebelum kita cari ke sana kan kita cari dulu yang paling sederhana aja, nama BPKB gitu. Kalau dibilang jual massal gitu, ya kita pastilah Mario, kita pasti amati gitu kalau ada namanya. Ini sekarang kita angkut nama-nama penjualnya ke Irjen Kementerian Keuangan. Ini nama-nama ini pegawai siapa sih gitu. Kita menduga kan ini pegawai Dirjen Pajak, tapi sebenarnya namanya udah kita kumpulin dan sore ini kita bawa ke Irjen Kemenq untuk dicarikan. Ada nggak nama pegawainya? Bisa jadi bukan pajak, bisa jadi istrinya, anaknya, nggak tahu kita. Oke, makasih. Baik, penanya kedua tadi, nama dan medianya. Iya, selamat sore, saya Ari dari okezone.com. Yang pertama saya mau nanya soal ini, pejabat bea cukai di Jogja, Eko Darmanto itu juga sekarang jadi sorotan gitu, suka pamer harta dan pesawat gitu, Cessna itu. Nah sekarang hilang gitu, lenyap gitu, mungkin takut ya karena ada kasus ini gitu. Apakah KPK juga sudah mulai menyoroti perilaku hedon dari pejabat bea cukai di Jogja ini? Sudah gitu. Dan besok akan keluar surat tugas pemeriksaannya. Jadi pasti kita periksa. Artinya besok diperiksa ya Pak Pala langsung di situ. Iya. Surat tugasnya keluar. Kirain langsung tersangka. Oke. Ada lagi? Nah, yang kedua juga PPATK bilang bahwa ada dugaan pencucian uang di Rafael gitu, dan ada indikasi pihak perantara gitu. Nah, apakah KPK sudah menindaklanjuti ini gitu, atau mungkin sudah terendus ada unsur suap atau gratifikasi yang diterima dari Rafael Alun, bapaknya Mario ini? Ini yang kita cari dalam proses klarifikasi. Jadi buat teman-teman juga mungkin masyarakat sangat ingin tahu nih dari mana sih sebenarnya aslinya asalnya kan gitu kan. Soal kaya, ndak kaya, seperti saya ulang berkali-kali bahwa berapapun hartanya silakan aja ditaruh di LKPN. Gak ada kesalahan orang kalau punya hartanya tinggi sepanjang asalnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini karena orang hartanya besar, kita cari pertanggungjawaban asalnya gitu ya. Kalau asalnya degratifikasi, pas buktinya ada, pasti kita pindahkan ke teman-teman di penindakan gitu. Jadi target kita bukan sekedar mengklarifikasi ini hartanya benar apa enggak, tapi asalnya dari mana. Kalau asalnya bisa dipertanggungjawabkan, kalau di LKPN kan asal harta kan cuma disebut waris, hibah dengan akta, hibah tanpa akta, hasil sendiri. Cuma itu aja.
Nah ini yang kita dalemi nih sekarang, termasuk laporan PPATK kita baca, mau dia pakai apa gitu, kita baca sekarang. Ya tapi targetnya sekali lagi bukan hanya meyakinkan bahwa hartanya 51 miliar, tanahnya itu ada semua, lantas yang lainnya oke gitu, enggak gitu. Kita cari asalnya sekarang. Makanya jadi agak lama karena kita cari asalnya, dan ini periodenya panjang ke belakang. PPATK seperti saya bilang 2003 transaksinya udah disebut, walaupun dia belum wajib lapor. Kira-kira itu ya. Yang terakhir satu lagi Pak Pahala, gitu. Tadi sempat disinggung bahwa ada geng-geng gitu di pejabat Kemenkeu gitu ya. Nah apakah KPK sendiri sudah mengindikasi ada banyak pejabat Kemenkeu yang memiliki harta tak wajar gitu. Nah kalaupun ini jadi momentum juga bahwa pencegahan ini kan kurang disorot gitu, pencegahan dari KPK. Nah ini momentum juga buat KPK bahwa ini lagi disorot juga nih gitu. Apakah bisa kita melihat bahwa diagendakan gitu pejabat-pejabat siapa aja Kemenkeu yang akan diklarifikasi harta kekayaannya ke depannya gitu. Terima kasih Pak Pahala. Yang terakhir, yang pertama jawabannya sabar. Ya pastilah kita ini. Tapi kalau dibilang geng ya bukan geng kayak anak SMP ngumpul-ngumpul, enggak. Kita dapat informasi aja si ini nih sama si ini. Kita lihat oh iya perjalanan karirnya nyambung di beberapa tempat. Misalnya itu yang saya maksud geng. Jadi jangan dianggap geng dia berkomplot, enggak juga lah gitu. Tapi ada polanya yang kita lihat. Oleh karena itu kita sangat penting untuk lihat gimana sih polanya ini. Kayak PPATK bilang pakai orang lain, baik kita lihat bener enggak. Pakai nama lain atau pakai PT, nggak tahu karena ini baru ini juga kita masuk ke wajib lapor yang kasus pidananya belum ada. Biasanya kan kalau udah ada baru kita dimintakan. Ini gimana caranya kalau belum ada? Masyarakat bilang hartanya tinggi dan kalau dibilang nggak boleh mewah kita nggak urus lah main itulah. Pokoknya kalau hartanya tinggi boleh asalnya jelas. Nah ini kita mau ngeliat asalnya. Kalau ini kita dapat polanya, saya sih dengan teman-teman juga pengen bener gitu kan. Ini gimana kayak yang saya sebut dan tanda kutip geng itu juga bisa kita capture lewat pola yang udah jelas. Saya pikir itu ya. Jadi sabar. Semoga bisa. Kalau nggak bisa ya emang ya nasib lah. Baik, tadi yang ketiga, silakan nama dan medianya. Izin Pak Bala. Sama sih sebenarnya soal geng itu, tapi polanya itu seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan apakah ini di... Belum dulu dong Gi, masa gue jelasin sekarang, ntar tahu belum tentu benar juga foto gue. Yang jawaban itu jelas aja lah, belum. Ya udah nanti pas nongkrong ya Pak. Nah terus yang kedua itu soal 6 perusahaan itu kan sudah disebut tadi ada di Minahasa Utara dan di Jogja ya Pak. Berarti kan Minahasa Utara dua. Yang di Minahasa Utara itu yang pemilik dari properti itu 2 perusahaannya. Jadi 2 perusahaan memiliki dan dua-duanya milik yang bersangkutan istri atau anaknya. Jadi Minahasa Utara 2. Yang 4 lagi kita cari. Yang jelas 1 catering, CV Sonokeling atau apa namanya gitu. Tapi yang lainnya kita belum. Yang Jogja seperti saya bilang lagi jalan nih. Karena ada banyak kita lagi lihat dan kita lagi periksa. Ini nama PT bukan, yang gitu-gitu ya. Terus ini kan juga ada kritikan juga dari mantan pimpinan KPK gitu ya, soal LHKPN ini kan seperti kayak cuman formalitas gitu ya Pak, dan apa ya, semacam deklarasi gitu. Apakah nanti akan ada istilahnya payung hukum yang lebih kuat supaya nanti belum keluar Pak, baru tadi saya kontak. Ya. Jangan gitulah Mas Ali, dikit-dikit bocoran dari mana gitu terus maksudnya. Ya, jadi apakah mungkin nanti lebih tegas gitu Pak sanksinya gitu Pak? Misalnya kalau ini asal-asalan ngisi atau salah atau apa, sanksinya seperti apa gitu Pak? Terus sama tadi Bapak juga menyebutkan soal kerjasama dengan inspektorat ya Pak. Dan ini kan dirilis Mas Ali itu kan di 2012 sampai 2020 sudah disampaikan gitu ya. Nah itu apakah ada tindak lanjutnya atau cuman hanya dicuekin saja atau bagaimana, dan nanti kedepannya seperti apa kerjasamanya itu Pak? Terima kasih. Makasih Gi. Jadi yang pertama sanksi, sebenarnya kalau kita berharap di tahun 99 itu ada sanksinya, jangan hanya administratif gitu, kita juga gregetan juga. Jadi sanksi untuk tidak lapor sanksinya apa, untuk melapor tidak benar sanksinya apa, untuk melapor benar tapi asalnya tidak benar itu sanksinya apa. Selama ini semua hanya administratif dan diserahkan ke pimpinannya.
Yang jadi masalah kalau pimpinannya juga nggak tertarik sama LKPN, ya sudah. Orang terang-terangan bilang saya nggak ngelapor, aja nggak diapa-apain. Yang melapor tidak benar malah nggak ada sanksinya, nggak diatur sama kita. Melapor tidak benar. Nah sekarang melapor benar tapi asalnya tidak benar, ya ini juga apalagi gitu. Jadi kalau dibilang apakah kita sangat ingin ada sanksi? Ya sangat ingin lah gitu kan. Kalau dibilang di basa-basi ya sekarang itu. Tapi kan kita upayakan. Masih ada mekanisme klarifikasi, masih ada pemeriksaan, masih ada teman-teman penindakan kalau ada indikasi gratifikasi atau suap yang ada di banknya. Misalnya begitu ya. Itu jadi kalau soal sanksi ya kita berharap lah. Yang berikutnya apa nih? Gue lupa. Oh tindak lanjut yang 2000, ya itu yang 2019 kita periksa yang bersangkutan 2015 sampai 18, keluar lapornya 2019 awal. Kita datang ke Irjen, bukannya dicuekin, dibingung juga kali gitu kan, karena ini cuma angka, ini setoran tunai, ini dari siapa, ini orang gitu kan, namanya ada, ini orang siapa, kan harus dicari se-Indonesia, ini apa, ini orang gitu ya misalnya, kalau ini orang, ini setoran tunai lah, ini teknis banget nih, di rekening saya ada setoran tunai, 100 juta, saya konfirmasi ke rekening korannya ada setoran tunai, 100 juta. Saya tanya ke banknya, ini proses sebulan lagi nanya, siapa yang nyetor tunai pada tanggal segini? Ini pengalaman mengklarifikasi, ada office boy kantor, ada teman, ada saudara, kita nyari orang se-Indonesia loh, nama Yogi se-Indonesia. Nah makanya kita bilang, wah ini udah jelas-jelas dibilang setoran tunai. Nah kalau setoran tunai terus terang kita agak sulit nih, siapa nih yang nyetor? Nah ada juga yang nyantumin nama. Nah kalau nama pas nih, kalau nama misalnya pahala ada setoran tunai dari A gitu. Si A-nya kita tahu, kita cari dapat. Dia bilang saya pegawai PT B. PT B itu ternyata vendornya KPK, ada urusan sama saya. Ah ini kena nih, kayaknya pahala nerima dari vendornya KPK nih. Itu yang kita bawa ke penindakan. Kemungkinan saya menerima dari vendornya yang berurusan sama saya. Tapi yang masalah kalau setoran tunai nggak ada apa-apanya. Kalau transfer jelas dari siapa. Pahala nerima transfer 100 juta, saya tanya ke bank, transfer dari siapa tuh? Dari PTB. Cek di pengadaannya KPK ada PTB, kena deh udah. Transfer. Makanya sekarang orang pakai setoran tunai. Pakai nama OB, selesai kita. Gimana cara nyari OB-nya? Ya nanya-nanya sana sini gitu kalau masih ingat. Nah makanya itu kira-kira kesulitan teknisnya, bukannya mereka juga mengabaikan, saya kok yakin enggak. Tapi secara teknis sekali lagi ini apa kalau Mario bilang white collar gini, enggak bodoh gitu. Ini bukan orang-orang yang kalau mau itu transfer aja gitu. Wah enggak mau dia gitu. Atau store tunai. Wah kalau store tunai yang nyetor orang kantor situ kemungkinan kita tahu siapa. Store tunainya dari mana tahu gitu ya, atau jangan di kantor ini nyetornya dari bank yang di kantor lain gitu. Yang begitu-begitu kesulitannya jadi saya kok nggak yakin kalau diabaikan nggak. Tapi sekali lagi secara teknis nggak sulit, nggak mudah. Waktu itu ada rekomendasi khusus gitu Pak? Nggak. Jadi kita cuma bilang ini hasilnya yang kita lakukan, ini transaksinya, ini setor tunai, yang ini pindah ke istri. Secara teknis kita terangkan semua gitu. Kita bilang kenapa ya kok hartanya segede gini nih untuk jabatan segini. Sekali lagi profil itu kita jadikan pegangan. Kalau profilnya nggak match, kenapa ya kok bisa yang segini? Kita bandingkan dengan yang lain gitu. Lah ini juga sama sama dia gitu, kepala KPP gitu. Kok jauh banget ya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi omongannya kalau rekomendasi khusus enggak, karena secara teknis sudah sampaikan, kita diskusikan, memang tidak ada tindak lanjut yang real, tapi diabaikan sih enggak gitu. Mungkin saya pikir karena sulit juga. Baik, saya buka sesi kedua jika masih ada. Oh, sebentar. Saya sebelum ke sana ada satu lagi pertanyaan soalnya dari online, Pak. Boleh kita jawab dulu untuk perwakilan dari online yang mengikuti lewat akun media sosial KPK. Apa didalami juga terkait dengan pencucian uang dalam pembelian aset menggunakan atas nama istri dan anaknya, Pak? Ini dari Indonews. Kemudian satu lagi terkait dengan apakah dari klarifikasi yang telah dilakukan KPK terdapat harta yang mencurigakan dari yang bersangkutan? Mungkin bisa digabung penjelasannya Pak, singkat saja.
Kalau pencucian uang belum nyampe situ, gitu segera sesudah ada unsur pidananya. Sekali lagi kewenangan pencegahan kan cuma sampai situ ya. Habis itu kita pindahin ke penindakan, ya nanti diteruskan segala macamnya itu ya. Nah kalau bilang apakah udah ada indikasi, sekali lagi klarifikasinya masih jalan dan saya yakin bukan hanya sekali ini. Pasti ada yang lagi. Ini cuma mengklarifikasi yang 2019-2021 harta-hartanya saja bener nggak yang dilaporin ini ya gitu ya. Baru sampai situ sebenarnya. Jadi pasti ada lagi yang lain. Kalau apa hasilnya nanti kita teruskan di klarifikasi yang berikutnya. Sambil kita ngumpulin data-data juga. Tapi secara khusus gitu kami dari Direktorat LKPN gitu berterima kasih kepada media dan masyarakat gitu yang memviralkan. Saya tahu juga ada Minahasa Utara karena media juga gitu kan, bahwa ada aset sana sini. Pesan saya teruskan gitu ya, kalau ada orang yang kira-kira pamer-pamer gitu teruskan aja gitu. Toh silakan diakses e-announcement-nya KPK, lihat di situ namanya gitu, kalau dia PNS wajib lapor pasti ada gitu. Dan kita akan tindak lanjuti segera karena di KPK juga kita robah sedikit tim pemeriksanya 2 kali lipat lebih besar dibanding tahun lalu. Karena kita bilang kepatuhan udah nggak isu sebenarnya sekarang. Kira-kira itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Pahala. Mohon maaf karena memang waktunya terbatas. Setelah ini Pak Pahala akan ke Kementerian Keuangan untuk mengkoordinasikan lebih lanjut terkait dengan klarifikasi yang kami lakukan hari ini. Jadi jika rekan-rekan berkenan untuk bergabung, maka penjelasan secara lengkap akan kami sampaikan kembali bersama dengan Kemenq. Saya tutup sore hari ini langsung. Baik, saya tutup ya rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.